Kebetulan kamu tanggal lahir adalah tanggal 5. Tanggal 5 itu adalah simbol sebuah penyajian. Jadi Lesti ini orang yang pintar menyajikan sesuatu. Apapun itu ya. Jiwanya dia ini jiwa yang cepat sekali mengekspresikan apa yang orang berikan. Orang berikan baik, dia akan lebih baik. Tapi ketika orang memberikan sesuatu yang buruk buat dia, sebaliknya dia juga langsung lo jual, gua beli gitu ya. Artinya Rizky Billar ini adalah orang yang bisa membuat orang lain terpesona. Nah, ngomong-ngomong tentang Lesti sama Rizky Billar ini, mereka itu selalu memamerkan keuwuan. Kalau zaman sekarang itu keuwu. Jadi kalau uwu itu mereka romantis di posting kemesraan mereka itu kita nyebutnya uwu. Uwu, bukan ungu ya? Bukan, uwu. Jadi kalau ungu beda ya? Beda. Kalau ungu lebih ke janda desa. Kembang desa. Oh ya, ungu janda ya. Janda kembang ya. Janda kembang. Nah, saya penasaran, rumornya kan mereka udah sangat dekat sekali kan. Hubungannya mereka udah bikin lagu ya kan, lagu berdua. Nah, kira-kira pandangan Bro Satrio nih dari karakter mereka si Lesti sama Rizky Billar itu, cocok gak nih mereka untuk membuat mahligai rumah tangga atau berhubungan secara resmi seperti itu? Saya juga ini baru dengar kan, artinya belum lama lah, nggak nyampe setahun ya. Iya. Ya inilah bulan-bulan inilah. Ya artinya kalau kita bicara ke mahligai, saya belum bisa bicara nih karena kalau dua nuansa ini harus punya proses yang panjang. Tapi gimana sih kalau nilai Lesti tanggal lahirnya dengan Billar tadi digabung akan terjadi nuansa seperti apa? Yang mereka bisa manfaatkan baik dalam posisi kerjasama ataupun memang kalau sebuah perjodohan seperti apa gitu. Nah kalau Lesti sendiri berapa tanggal lahirnya? Nah di Wikipedia setelah kita cari, Lesti ini kelahiran 5 Agustus. 5 Agustus tahun 1999. 99, berarti berapa tuh usianya? Berarti 21 tahun. 21 tahun, berarti masuk ke nilai 22. Nah, pasangannya si Lesti ini yang bernama Rizky Billar, kelahiran 12 Juli 1995. Berarti 25? Iya, 25. Jalan 26. Jalan 26. Berarti tadi Lesti 5 Agustus umurnya. Masuk hitungan kita 22, Rizky Billar 25, hitungan kita berarti 26. Oke, kita bahas dulu siapa ini yang paling enak nih. Ya, enak perempuan dulu. Ya. Ladies first. Ladies first kan, perempuan harus kita dahulukan. Jadi Lesti, kebetulan kamu tanggal lahir adalah tanggal 5. Tanggal 5 itu adalah simbol sebuah penyajian. Jadi Lesti ini orang yang pintar menyajikan sesuatu. Apapun itu ya. Apapun, apalagi kalau dia jago masak. Tapi kebetulan Lesti ini suaranya indah sekali. Jadi menyajikan ke suara. Jadi bukan sekedar suara, dia mampu menyajikan apapun ya yang dia kuasai. Ketika dia belajar dengan gerak tubuh, otomatis orang juga akan suka dengan gaya geraknya walaupun sederhana, ya kan. Tapi dia punya pesona. Dia punya kekuatan penyajian yang dilihat oleh orang lain itu sangat kental. Nah, kedua dari tanggal 5 tadi, penyajian artinya seperti ketika dia menerima sesuatu yang baik, maka dia akan bisa berbuat lebih baik lagi kepada kawan sekitar, apalagi teman karib ataupun pasangan. Baik dalam hubungan pekerjaan juga begitu. Tapi ketika dia mendapatkan sesuatu yang kurang baik, benturan-benturan, dia juga akan memberikan sebuah lontaran pembalasan. Jadi makanya setimpal ya. Iya, artinya memang dia ada jiwa pendendam ada. Tapi jiwa pendendam ini bukan dipendam, tetapi langsung dilontarkan. Jiwanya dia ini jiwa yang cepat sekali mengekspresikan apa yang orang berikan. Orang berikan baik,
dia akan lebih baik. Tapi ketika orang memberikan sesuatu yang buruk buat dia, sebaliknya dia juga langsung lontarkan gitu loh. Lo jual, gua beli gitu itu. ya. Artinya kebetulan beliau nih sekarang masuk usia 21 tadi ya kita hitung ya. 21 berarti sekarang? 21 itu proses kemarin setahun yang lalu adalah proses berpikir dia. Banyak hal-hal, keinginan, target itu berkecamuk di kepalanya dia. Tetapi tahun ini adalah tahun terbukanya dia untuk sampai apa yang dia inginkan, yang kemarin dia planningkan, dia rencanakan. Tahun ini terbuka untuk dia mencapai apa yang dia inginkan. Jadi kita hitung usia sekarang adalah usia pencapaian dia untuk apa yang dia inginkan kemarin. Gitu. Nah, kebetulan siapa tadi pasangannya? Rizky Bilal. Cuman sebelum ke Rizky Bilal mungkin Bilar, pakai R. Apa? Rizky Bilar, pakai R. Bukan Bilal. Kalau Bilal kan biasanya yang mau azan tuh. Iya, bukan. Aku jadi salah dengar, Bilar jadi Bilal. Iya. Nah, sorry, itu mungkin akibat kamu juga. Iya, saya cadel pemirsa. Si Lesti tadi juga mungkin yang perlu dihati-hati ya dalam kesehatan. Pertama adalah di wilayah tangan. Jari-jari artinya. Kelemahannya ya? Iya, makanya dia perlu olahraga, jaga stamina tubuh karena ya kecenderungan kayak orang rematik gitu, kok sering pegal-pegal ya. Kalau nggak percaya tanya kalau ketemu Lesti. Karena itu kecenderungannya. Dia kelebihannya di situ juga memiliki kekurangan. Tapi kelebihannya apa tadi? Penanganannya. Artinya orang yang selalu berbaik, dibuat baik terus, itu ada jiwa di dalam diri Lesti. Nah, untuk pasangannya nih ya, pasangannya Rizky Bilar. Pakai R. Kebetulan dia tanggal 12 Juli. Ya, orang 12 ini sebenarnya luar biasa. Pertama dia simbol motivasi, ambisi ada di dia. Jadi sumber apinya ada. Makanya Bilar. Rizky aja kita sebut ya. Rizky ini salah satu orang yang juga cepat gampang emosi. Jadi karena dia punya sumber api, simbolnya gampang tersulut berarti. Gampang tersulut. Tapi dia ketika menguasai sebuah medan pergaulan, dia bisa menjadi orang yang memberikan motivasi kepada teman-teman sekitarnya. Care banget ya. Betul. Nah, Rizky ini juga dia punya kelemahan secara fisik yang perlu dijaga ya, terutama di wilayah ginjalnya. Makanya kalau kita sarankan Rizky harus betul-betul banyak air minum karena itu lemah. Di ginjalnya lemah. Jadi kalau aktivitasnya dia tinggi gitu ya, aktivitasnya sehingga lupa minum, ginjalnya akan rentan sekali. Intinya harus menjaga fungsi ginjalnya dengan baik. Karena setiap manusia dia memiliki kelemahan fisik yang rentan. Sekarang kok belum terjadi? Ya, tapi itu adalah bagian yang rentan ketika kita tidak menjaganya. Tanggal 12 Juli dia kebetulan tadi usia di 25 dan masuk ke 26. Artinya apapun tahun ini ada di kekuatan suara dia. Jadi kalau dia bicara apa yang diucapkan, apa yang dilantunkan, ini waktunya dia untuk banyak orang yang menyukainya. Menjadi viral ya? Menjadi viral. Terkadang kalimatnya aja juga karena membuat orang jatuh cinta. Nggak Lesti aja nih, banyak yang jatuh cinta loh. Karena Rizky Bilar. Rizky Bilar ini adalah orang yang bisa membuat orang lain terpesona. Pesonanya tinggi sekali. Makanya Rizky juga sering mengalami sebuah kehidupan yang fitnah. Jadi orang memfitnah dia udah merasa melewati kehidupan yang sering difitnah itu. Rizky sudah biasa bahasa. Jadi banyak difitnah, dulunya dinyinyirin. Betul. Tetapi Rizky sudah terbiasa. Betul. Nah, makanya tahun ini dia masuk tahun yang memiliki kekuatan di suara. Jadi apa yang diucapkan ya harus dijaga betul. Jangan sampai sifat yang pribadi mudah tersulut tadi itu. Ya. Itu menimbulkan kata-kata yang kurang baik gitu loh. Tetapi kalau dia memanfaatkan bagus, tahun ini dia bisa menjadi seorang motivator buat teman-temannya yang pengen maju, yang dari daerah, yang dari mana. Berarti untuk the next Mario Teguh bisa ya Rizky ini ya. Motivator. Harus belajar menjaga ambisi dan emosinya dulu. Soalnya ambisi beliau itu besar sekali. Dan karisma
untuk daya tarik lawan jenis itu sangat. Jadi orang rata-rata orang yang memiliki tanggal 12 tidak, kalau Rizky sih emang kelihatan ganteng. Ganteng emang ya. Ganteng. Tapi kalau orang yang biasa aja memiliki tanggal 12 itu punya karisma buat wanita. Karismatik. Begitu juga perempuan. Kalau perempuan yang memiliki tanggal 12 itu sensualitasnya dilihat orang wah. Gitu. Padahal dia biasa. Karena dia memiliki tanggal yang memang di situ ada eksotik. Eksotik. Gitu. Tapi ya tadi unsur perjalanan kehidupannya penuh dengan fitnah itu adalah perjalanan hidup. Kalau dia mampu melewati, dia akan lebih cepat. Lompatannya lebih cepat. Nah, sekarang kita gabungkan. Kita gabung nih. Kita gabungkan ini mungkin kita lihat dari sisi hubungan percintaan asmara. Belum tentu. Apa itu? Saya juga belum tahu pasti nih tadi karena baru 1 bulan. Saya belum bisa pastiin apakah betul-betul jatuh cinta atau memang hubungan kerja. Tapi bicara makanya dari tanggal lahir 2 orang itu bisa melihat kita kalau kerjasama dengan seseorang itu akan menghasilkan apa. Itu di drama kehidupan ini kita bisa kupas. Makanya kalau kalau klien Bro Satrio pengen tahu itu, aku ini ada bisnis dengan si A, aku tanggal lahir sekian, si A tanggal sekian, itu akan kita bisa melihat nuansa apa sih yang akan terjadi. Bisa loh dengan komen di video kita ya kan? Ya, nanti dengan komen bisa banget di channel kita, kita akan bantu jawab, terutama yang banyak like-nya, ya kan? Dan langsung dijawab oleh Bro Satrio. Ya, nah ini berarti perhitungannya gabung Lesti 5, Rizky Bilar 12 menjadi di total 17. Nah, 17 ini adalah sebuah imajinasi. Artinya banyak ketika mereka berdua nih bergabung dengan senda guraunya, banyak hal-hal yang imajinasi itu muncul yang terkadang tidak terpikirkan. Jadi kelibet nih mirip kamu. Kepikirkan. Satu ikut jadi cadel. Jadi kalau mereka berduaan nih, artinya ketika berhubungan banyak hal-hal yang muncul ide baru. Makanya kita pengen banget nih kalau mereka tuh setelah mendengar kita bicara nih ya, ada potensi kan mereka bisa bikin lagu berdua atau duet berdua karena banyak sekali idenya loh kalau lagi berdua ini. Nah, orang yang bekerja sama yang menghasilkan nilai 17 itu artinya inovasi sangat tinggi. Nah, jadi nuansanya selalu ada sebuah inovasi yang baik ya di situ. Ya, inovasi yang baik juga dimunculkan karena keadaan yang baik. Karena saya lihat mereka juga basically dari sama-sama keadaan yang kurang baik juga baik. Iya, benar. Tahu nggak? Ini kan berangkatnya korban sama-sama korban percintaan kan. Makanya Bro Satrio nggak mau bicara tentang percintaan mereka berdua. Karena mereka korban luka, ya. Gitu ya. Berduka ya. Luka ketemu luka, ya kan? Masih galau sama galau ya. Artinya si Lesti habis ditinggal nikah, si Rizky habis sama. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang kuat kan. Amin. Nah, jadi secara penggabungan yang lucu di sini mereka punya nilai positif. Nah, kalau memang bukan percintaannya, karena saya nggak mau bilang ini settingan, tapi memang mereka dekat. Dan romantis. Iya, dan romantis. Tapi saya berharap mereka bisa memanfaatkan dalam sebuah kerjasamanya yang luar biasa. Menciptakan karya. Iya, karena nilai 17 adalah karya seni, idealisme, akan memunculkan hal-hal yang baru. Nah, cobalah gali di antara berdua, mudah-mudahan kita tunggu para fans-fansnya Rizky Bilar dan sebagainya punya imajinasi yang nanti akan dimunculkan oleh mereka berdua. Bisa kan perjalanan mereka berdua karena sadisnya ditinggal pasangan, terus mereka bersatu ketemu sama-sama korbannya, bisa diangkat jadi sebuah film atau novel. Kayaknya udah mereka pikirkan. Wah, kita tunggu ya kan. Karena itu tadi dari hubungan nilai akumulasi tanggal lahir mereka menghasilkan sebuah inovasi. Kita tunggu imajinasi inovasi atau ide kreatif mereka ketika mereka berdua. Nah, tadi kan Bro Satrio udah jelasin tuh ketika mereka digabung 17 akan menghasilkan suatu karya inovasi yang baru ya kan. Betul. Nah, itu kan kalau aku anggap sebagai kelebihan lah mereka. Nah, apa sih kekurangannya yang harus mereka antisipasi ketika mereka bersatu seperti itu? Nilai 17
Pertama, mereka harus memanfaatkan nilai kebersamaan tuh pada malam hari. Nah, kalau udah berumah tangga sih enak ya. Iya. Karena ini masih belum sah mereka. Belum sah. Enggak, artinya pertemuan pada malam hari saat dia kalau malam dinner atau apa? Oh, berarti ya meeting bisa lah meeting. Ya. Pada saat malam, meeting malam, ketemu malam, di situ muncul kreativitas yang tinggi. Kalau siang mereka seperti tertidur, jadi kayak kelelawar gitu. Iya. Nocturnal jatuhnya ya. Nocturnal. Apa tuh nocturnal? Aktif di malam hari. Iya. Jadi keaktifan di malam hari itu benar-benar dimanfaatkan ya. Karena kelemahannya itu justru posisi siang. Dia seperti agak kurang ide. Sedikit agak noob. Oke. Berarti antisipasinya ketika ada ide di malam hari ditulis. Iya. Jadi pas siangnya udah ada guideline tuh. Iya. Mau ngapain aja siangnya ya kan? Jadi manfaatkan ketika pertemuan malam hari ide itulah yang harus diangkat. Oke. Nah, kali ini abis ini kita baca pertanyaan dari netizen, sebenarnya follower kita. Ya, pertanyaan mereka ini kebanyakan permasalahan keluarga kan. Permasalahan hidup. Iya, permasalahan hidup. Jadi untuk klien-klien Bro Satrio bisa ketik komentar di konten YouTube kita ya. Bisa tanya di kolom komentar kita. Kalau yang lebih ekstrim bisa panjang sekali, mereka bisa menceritakan secara detail sehingga kita bisa menangkap, sehingga kita kupas dan akan memberikan jawaban melalui konten ini kan. Atau bisa DM langsung di Ramalan Kehidupan di Instagram. @ramalankehidupan. Oke, sekarang kita masuk ke sesi konsultasi. Sesi konsultasi buat masalah kehidupan. Oke, dia bertanya tentang bagaimana sih rezeki dan rumah tangga saya, seperti itu. Dan Mbak Nova sendiri dia lahir 7 April 1986. Dan suaminya Nurdin 1 April 1994. 1 April, sama-sama bulannya nih, cuman beda tanggal. Gimana, Bro Satrio? Tadi istrinya tanggal 7. Tanggal 7 April, suami tanggal 1 April juga sama. Kalau rata-rata nih ya artinya kenapa saya agak mau tersenyum lah ya, bukan ketawa. Ini dominasi lebih banyak pada istri. Karena tanggal 7 adalah level tertinggi ya, nilai tertinggi. Coba aja. Notasi. Iya, 7 notasi. 7. Hari 7 juga. Ada lapis langit, lapis bumi katanya. 7 juga. Makanya kamu pernah ke orang pintar bilangnya mandi 7 rupa. 7 rupa, 7 sumur ya. Karena 7 itu nilai tertinggi. Makanya kalau saya lihat tadi bahwa aku ingat juga pitu, orang Jawa tuh, pitulungan. Ya, itu tadi selain dia terkadang orang 7 juga punya ketika dia meyakini sesuatu dia mempertahankan walaupun terkesan seperti orang ego. Tadi kembali basic ilmunya ya. Jadi dia mempertahankan apa yang dia pahami. Pendapatnya dia ya. Iya, pendapatnya dia. Kekeh lah kalau bahasa kalau kita bilang kekeh, makanya ini ketemu orang yang satu itu orang yang terbuka. Jadi ya kalau saya bilang untuk masalah konflik si suami ini bisa meredam. Berarti pas ya? Pas kalau secara mahlika rumah tangga ya. Arti konflik tetap pastilah ada ketika kurang uang, apalagi masalah lockdown gini. Ya kadang-kadang tuh dikejar-kejar oleh istri karena ada kebutuhan, itu biasa ya. Tapi konflik yang menimbulkan sebuah keretakan, nuansa ini tidak menjurus ke arah situ, gitu loh. Terus kedua kelebihan dari Mbak tadi ya, dia mempunyai kelebihan dalam segala ide. Jadi ide kreatifnya juga dari tanggal 7 itu ya, dari istri ini. Jadi si suami manut apa yang menjadi peran ketika ada sebuah objek atau apa. Kalau suaminya membuka usaha, istri ini bisa membantu peran. Apalagi kalau Mbak Nova ini orang yang taat beragama. Mudah-mudahan segala solusi ya jalan keluar itu kunciannya dia. Oh, si ibu ini ya? Iya. Jadi banyak-banyak mendoakan suami karena suami juga tanggal 1 ini kan bicara pintu. Pintu itu kadang orang yang suka menolong. Kadang jiwanya suka menolong tuh, keadaan tidak mampu aja dia berusaha mau menolong. Itu juga kadang-kadang menjadi percikan-percikan konflik. Kamu lagi begitu kok orang ditolong, malah lebih mementingkan orang. Seakan-akan seperti itu. Kan memang jiwanya menolong. Walaupun
ada sisi kelemahannya nih orang tanggal 1 itu cuman bapaknya yang tahu nih. Dia suka melakukan hal yang kesalahan yang sama. Si bapaknya ini. Iya, yang berulang itu aja. Tapi yang mengetahui bapak, suaminya. Suaminya. Tapi istrinya nggak tahu. Istrinya tahu. Misal bapak ini mau bikin kopi keliru garam, jadi itu aja gitu ya. Kok asin terus gitu. Disangkain noob, benar ya? Iya. Ya itulah merubah diri, dia betul-betul perlu hijrah. Gitu. Benar-benar harus di-refresh ya. Di-refresh. Kalau enggak berulang. Walaupun ada hal baiknya, ketika dia melakukan sebuah kebaikan juga berulang. Itu hal baiknya ya. Misalnya ketika ketemu anak kecil gitu, langsung bawaannya pengen memberikan sesuatu yang ngasih uang jajan gitu atau yang terbaik itu juga seperti itu. Nah, kedua dari hubungan tadi tanggal 7 dengan tanggal 1 dijumlah 8. Di situ ada sebuah nilai keberuntungan. Kalau orang Cina kan juga tulis tuh 8 adalah hoki. Oh iya. Kayak logo apa namanya itu? Simbol apa namanya? 8 itu kalau bahasa Cinanya saya lupa ya, tapi rata-rata orang Cina bilang hoki. Tapi kalau menurut saya memang nilai 8 dalam ukuran peta kehidupan atau ramalan kehidupan adalah keberuntungan dalam ketika bertemu dengan harta rampasan perang. Tapi permasalahannya rata-rata apa yang mau kita capai ini dari nilai 8 itu di ujung. Di akhir ya? Iya, kadang salah ini Bro Satrio, kok katanya hoki padahal gini-gini aja gitu. Disitulah ujiannya. Jadi keberuntungan mereka saat mereka pada titik lelahnya. Maka kalimat kita buat mereka berdua adalah kesabaran. Saat bersabar tadi ketemu pada waktunya, disitulah nilai yang lebih besar dari sebelumnya. Berarti harus terus berjuang meskipun sekarang masih seperti ini aja. Tapi mereka diliputi oleh nilai keberuntungan. Cuma tadi mereka mau memanfaatkan apa enggak? Itu. Kalau balik lagi setelah mengenal ini kan mereka bisa lebih bersabar. Oh iya ya. Coba kemarin bisnis ini gua agak lebih bersabar. Pasti untung nggak mengambil tindakan yang langsung tiba-tiba berhenti kan begitu. Kan butuh kesabaran tadi. Nah, jadi buat Kakak Nova ya dan suami dalam liputan secara nilai rumah tangga baik sekali. Ya, tidak bilang baik sekali, tapi tidak ada keretakan yang signifikan. Ya, mudah-mudahan juga cepat calon-calon yang sakinah mawaddah warohmah ya mudah-mudahan tadi juga bisa cepat punya momongan sehingga mempunyai nilai yang berbeda. Beda lagi. Nah, supaya berbeda momongannya banyak berdoa. Karena ketentuan kita dilahirkan juga adalah ketentuan Allah. Ya kan? Ibaratnya Allah yang menciptakan kita, kapan kita terlahir itu punya ketentuan. Ya, mudah-mudahan pembahasan kita ini Kakak Nova mendengarkan dengan baik ya dan mengambil positifnya banyak-banyak dan juga bisa menjadi suatu renungan dan pelajaran antisipasi ke depannya juga. Jadi kalau pesan saya yang perlu digarisbawahi, Kakak Nova rajin ibadahnya, banyakin doa, pasti terwujud. Amin. Karena kekuatan apa yang kakak hasilkan adalah dari doa yang bersungguh-sungguh. Ini cukup unik soalnya Kakak Nova ini. Ya, itu aja dari kita. Untuk kawan-kawan atau klien-klien Bro, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tapi loncengnya jangan lupa. Oh iya, jangan lupa itu loncengnya. Aktifin tuh. Jadi ketika kamu ada pemberitahuan kita upload terus setiap hari, bisa jadi ilmu, bisa jadi tuntunan. Amin. Jadi di sini kita bukan ngeramal. Mungkin orang bilang ngeramal, nggak apa-apa lah. Itu kan bahasa trennya, tapi bahasa umum. Padahal kita di sini memberikan sebuah petunjukan, arahan dari isyarat dari angka yang mereka bawa. Oke, terima kasih. Saya Satrio. Saya Eldo Alfianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.